Bab 74. Mengikutinya. Pada akhirnya, Claire Sen benar-benar mengikutinya. Dia pandai berbicara dengan orang karena dia memiliki pengalaman serupa di pekerjaan sebelumnya. Saat itu, CEO-nya memintanya untuk menyelesaikan kontrak yang sulit, pihak lain menolak untuk mengikutinya. Pada pertemuan itu, dia datang beberapa kali tetapi ditolak. Kemudian, Claire Sen harus pergi ke CEO lain secara langsung, tetapi CEO itu menghindarinya. Claire Sen mengikutinya dengan berbagai cara dan muncul di tempat CEO itu muncul. Kemudian, dia memberinya kesempatan. Begitu dia mendapat kesempatan, Claire Sen tidak akan membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja, jadi dia dengan cepat membantu perusahaan memenangkan kontrak. Claire Sen mengikuti Golden Ye. Mereka tiba di sebuah villa dan menyadari bahwa dia sepertinya pernah ke sini sebelumnya. Dia berada di rumah sakit untuk pemeriksaan dan tiba-tiba sekelompok orang mengejutkannya dan membawanya pergi. Ketika dia sadar, dia melihat Golden Ye. Mungkinkah kedua wanita itu berada dalam situasi yang sama dengannya kali ini? Memikirkan hal ini, Claire Sen mengerutkan alisnya. Apa yang terjadi? Mengapa Golden Ye memukuli wanita hamil itu? Melihat mereka keluar dari mobil, Claire Sen meminta supir untuk berhenti, kemudian diam-diam keluar dari mobil dan mengikutinya. Supir meliriknya dengan rasa ingin tahu. Claire Sen merasakan tatapan anehnya dan tidak ingin merepotkan, jadi dia berkata, "Pak, tangkap pengkhianat itu." Mendengar itu, mata supir melebar dan menunjuk orang di depannya. Claire Sen mengangguk. "Semangat Nona." Supir menghiburnya, kemudian berbisik, "Aku akan keluar dan menunggumu. Jika membutuhkanku nanti, langsung saja naiki mobilku." Claire Sen tidak bisa menahan tawa. "Baiklah." Tetapi setelah memikirkannya, Claire Sen menambahkan, "Pak, jika aku tidak kembali dalam 15 menit, kamu dapat pergi." "Baik." Setelah supir pergi, Claire Sen diam-diam mengikuti ke gerbang villa. Tidak ada yang menjaganya. Pintu villa terbuka seperti ini, jelas ada orang di dalam. Sosok mungil Claire Sen dengan cepat masuk, mengikuti Golden Ye dan Arthur Xiao ke dalam. Untungnya, ada begitu banyak tanaman hijau di sini sehingga dia memiliki tempat untuk bersembunyi. "Tuan Muda Ye, orang-orang ada di lantai 2 di dalam. Aku akan mendorongmu ke lift." "Oke." Claire Sen sedang menguping di luar dan ingin melangkah maju untuk mengikuti namun tiba-tiba merasa melakukan ini sendirian, rasanya agak tidak wajar. Ini adalah urusan seseorang, apa urusannya mencampur adukkannya? Tapi, rasa ingin tahu tidak bisa ditekan di lubuk hatinya. Claire Sen masih bangkit perlahan bersandar di pintu untuk melihat mereka yang semuanya masuk lift bersama Golden Ye, kemudian semuanya menjadi kosong. Claire Sen berpikir sejenak, tetapi berpikir lebih baik untuk melihatnya. Memikirkan hal ini, Claire Sen bergegas masuk dan berjalan menaiki tangga. Ketika dia mencapai puncak tangga, kebetulan mendengar suara pintu lift dan kursi roda bergulir. Claire Sen sudah sangat akrab dengan suara ini. Arthur Xiao mendorong Golden Ye keluar. Claire Sen bersembunyi di balik pintu dan melihat mereka memasuki ruangan melalui celah kecil di pintu. Pintu kamar tidak tertutup namun Claire Sen tidak bisa melihat apa-apa. Dia sedikit penasaran, jadi dia membuka pintu untuk mendengarkannya. Dua ibu hamil saling berpelukan di dalam ruangan, mata mereka penuh ketakutan. Melihat pintu didorong terbuka, mereka berteriak ketakutan dan tidak berani bergerak. "Bangun, kami Tuan Muda Ye ingin menanyakan sesuatu padamu." Arthur Xiao dimarah, "Bisakah kamu mengecilkan suaramu? Ini akan menakuti orang." Wajah pria itu berubah, dia minggir dan tidak berani berbicara lagi. Arthur Xiao melangkah maju untuk menenangkan emosi kedua wanita hamil itu. "Jangan takut. Tuan Muda Ye hanya memiliki beberapa pertanyaan untukmu, sama sekali tidak ada niat jahat. Kamu dapat pergi selama kamu menjawabnya dengan hati-hati."
Suara Arthur Xiao relatif lembut, menyebabkan kedua wanita hamil itu menatap Arthur Xiao, menemukan bahwa keduanya sangat cantik, tubuh mereka rata-rata dan tidak ada yang istimewa dari mereka. Akankah Tuan Muda Ye menemukan seseorang dari keduanya? Salah satu wanita memandang Arthur Xiao, lalu ke Golden Ye, apakah aku bisa pergi setelah menjawab pertanyaan? Tentu saja. Arthur Xiao mengangguk, tapi kamu harus menjawab dengan jujur, kamu tidak bisa berbohong. Salah satu dari mereka memandang Golden Ye dan mengerutkan bibirnya, Tuan Muda Ye. Apakah Yes Corp nomor 1 di kota utara? Arthur Xiao sedikit terkejut, kamu tahu. Wanita itu mengangguk, menatap mata Golden Ye yang sangat berbeda dan dia tidak berbicara. Oke, aku akan bertanya pada kalian, kemana dan apa yang kalian lakukan pada tanggal 13 Juni? Pertanyaan Arthur Xiao sangat mudah. Salah satu dari mereka dengan cepat memberitahu dia kemana dia pergi dan apa yang dia lakukan hari itu. Setelah mendengar ini, Arthur Xiao menyipitkan matanya dan bertanya, apakah itu semua benar? Wanita itu mengangguk dengan cepat, kemudian Arthur Xiao bertanya lagi, lalu kamu pergi untuk memeriksa kehamilanmu hari ini. Aku dengar kamu masih lajang. Anak siapa itu? Mendengar, wajah wanita itu sedikit berubah, dan napasnya menjadi tegang, dia meraih sudut roknya, apakah ini penting? Jawab pertanyaannya dengan jujur, kalau tidak. Suara Arthur Xiao tiba-tiba menjadi lebih keras, membuat orang-orang merasa ketakutan. Wanita itu menggigil ketakutan. Dia melirik Arthur Xiao, kemudian beralih ke Golden Ye yang memiliki wajah dingin. Mengetahui bahwa kedua orang ini tidak mudah diprovokasi, dia menggigit bibir bawahnya, kemudian dia menjelaskan dengan malu. Mantan pacarku, tapi dia baru saja selingkuh bulan lalu dan bersama orang lain. Hari ini aku pergi untuk memeriksa apakah aku hamil. Jika demikian, aku akan menggugurkannya. Aku sudah mengatakannya dengan jelas, sekarang, kamu biarkan aku pergi. Mata Golden Ye menegang, bibirnya yang tipis terbuka dengan ringan setelah beberapa saat, ya. Arthur Xiao mengangguk dan menemukan seseorang untuk membawanya keluar dan menekan keterkejutannya. Ada satu lagi yang tersisa, Arthur Xiao menatapnya. Terserah kamu, mari kita bicarakan, kemana kamu pergi hari itu dan apa yang kamu lakukan. Wanita itu duduk diam, matanya berputar, tidak tahu ide apa yang dia buat. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Tiba-tiba, ada seruan dari luar, ekspresi Arthur Xiao berubah ketika dia melihat keluar. Seorang asing telah masuk, cepat dan tangkap. Claire Sen akhirnya keluar dari tangga dan diam-diam mendekati pintu, mencoba mendengar apa yang mereka katakan, tetapi jaraknya agak jauh sehingga dia tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Jadi seluruh proses hanya sesekali mendengar beberapa kata. Juni, kehamilan, pacar, dan sebagainya. Dengan cara ini, Claire Sen tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika dia akan mendekat untuk mendengarkan, siapa yang tahu dia ditabrak oleh seseorang yang keluar dari sana. Sekelompok orang saling memandang, kemudian bereaksi. Tangkap dia. Claire Sen kembali sadar dan berbalik untuk berlari. Orang itu berjalan seperti terbang, jumlah orang sebesar jaring langit dan bumi, Claire Sen dengan cepat dikelilingi oleh air. Golden Ye muncul di pengepungan diikuti oleh Arthur Xiao. Ketika dia melihat orang itu adalah Claire Sen, alis Golden Ye hampir mengernyit. Bagaimana kamu bisa berada di sini? Bersambung.